Diseret dan dipukul oleh ayahku di depan orang banyak karena menolak tutupi perselingkuhan suamiku, aku berjanji, satu panggilan dariku akan mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Laras berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, merapikan rambutnya yang panjang terurai. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menyinari wajahnya yang teduh dan tenang. Dari luar kamar, terdengar suara lembut suaminya, Raka, sedang berbicara di telepon. Nada bicaranya penuh wibawa dan ramah, seolah dunia berjalan sempurna di bawah kendalinya. Rumah besar yang mereka tempati tampak seperti simbol kebahagiaan keluarga ideal. Halaman rapi, bunga segar di setiap sudut, dan dinding berwarna krem yang menenangkan. Orang-orang mengenal mereka sebagai pasangan harmonis, Laras wanita cerdas dan lembut, serta Raka pria berkarisma dan sukses. Namun, di balik ketenangan itu, perlahan tumbuh retakan kecil yang belum disadari siapapun, kecuali Laras sendiri. Setelah sarapan, Raka bersiap ke kantor. Ia mengenakan jas abu-abu, semerbak parfum mahal menempel di tubuhnya. Laras memperhatikan sejenak, bibirnya membentuk senyum kecil yang dipaksakan. "Kamu lembur lagi malam ini?" tanyanya pelan. Raka melirik sekelilas tanpa benar-benar menatap. "Mungkin, tergantung meeting nanti. Kamu tahu sendiri, proyek barunya belum selesai." Jawaban itu terdengar biasa, tapi hati Laras terasa berat. Ia tahu nada itu, nada yang tak lagi penuh perhatian seperti dulu. Begitu Raka melangkah pergi, Laras menatap cangkir kopi yang kini dingin. Dalam benaknya muncul kenangan ketika awal pernikahan mereka dulu, saat Raka begitu lembut memperlakukannya. Saat ayahnya, Pak Dharma, memeluknya dan berkata, "Kamu beruntung nak, Raka itu laki-laki yang akan menjaga kamu." Kata-kata itu kini terasa seperti ejekan halus bagi dirinya sendiri. Siang itu Laras berkunjung ke rumah orang tuanya. Rumah besar dengan halaman luas dan kolam ikan di depan teras menyambutnya dengan aroma masa kecil. Aroma cat kayu, kopi pahit, dan suasana katku yang masih sama. Pak Dharma duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja putih rapi. Tatapannya tajam seperti biasa. "Kamu datang sendiri?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya ya, Rata masih di kantor." Sang ayah hanya mengangguk singkat, lalu meneguk kopinya. Tak ada sapaan hangat, tak ada pelukan. Begitulah sejak dulu, ayahnya bukan tipe pria yang menunjukkan kasih sayang lewat pelukan, melainkan lewat disiplin dan kata-kata kajam. Laras membantu ibunya menyiapkan makanan. Ibu tampak senang, meski diam-diam mengamati wajah Laras yang muram. "Kamu kelihatan capek nak, ada apa?" "Tidak apa-apa Bu. Tapi matamu berbeda, kamu dan Raka tidak apa-apa kan?" Laras hanya tersenyum samar. "Kami baik-baik saja Bu. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Lagi pula bagaimana menjelaskan bahwa ia merasa kesepian dalam pernikahan yang tampak sempurna." Sore hari ketika Laras pulang ke rumah, ia melihat jas Raka tergantung di kursi ruang tamu. Ponselnya tertinggal di meja. Sesuatu di dalam diri ini mendorong untuk memeriksanya. Bukan karena ingin mengintip, tapi karena firasat yang sulit dijelaskan. Ia membuka layar ponsel dan melihat pesan yang membuat jantungnya berdebar keras. "Terima kasih untuk malam tadi. Kamu memang selalu tahu cara buat aku merasa spesial." "Terima kasih untuk malam tadi. Kamu memang selalu tahu cara buat aku merasa spesial." Siska. Tangan Laras gemetar. Ia menatap layar itu lama, seperti tak percaya. Pikirannya berlari ke segala arah. Siapa Siska? Apakah rekan kerja? Atau lebih dari itu?
Ia mengutup ponsel itu perlahan, menahan air mata yang nyaris jatuh. Saat malam tiba, Raka pulang dengan wajah lelah tapi senyum dibuat-buat. "Maaf ya, tadi lupa bawa ponsel. Kamu gak cari aku?" Ia hanya menjawab singkat, "Enggak, aku tahu kamu sibuk." Ia menyembunyikan kegelisahan di balik suaranya yang tenang. Malam itu mereka makan malam bersama tanpa percakapan berarti. Suara sendok dan gerabah terdengar nyaring di antara keheningan. Laras berusaha menatap mata Raka, tapi suaminya lebih banyak menunduk. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu menolak bergerak. Setelah Raka tidur, Laras menulis sesuatu di buku catatannya. "Hari ini aku mulai melihat sisi lain dari orang yang paling ku percaya. Mungkin aku harus diam, tapi tidak akan buta." Ia menutup buku itu dan menyelipkannya di bawah laci meja riasan. Ia tahu hari-hari berikutnya tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang mulai berubah, sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan dengan senyum manis di depan orang tua atau dengan pernikahan yang terlihat sempurna di foto-foto media sosial. Namun, di balik ketakutan itu muncul secuir keberanian yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik pelan. Suatu saat, semua akan tahu siapa yang sebenarnya berkhianat. Dan malam itu, Laras tidur dengan dada berat di samping seorang pria yang tak lagi ia kenal seperti dulu. Hujan turun deras malam itu, mengguyur halaman rumah Laras dengan suara gemericik yang ritmis. Di kamar, Laras duduk sendirian di tepi tempat tidur sambil menatap ponsel di tangannya. Layar itu menampilkan pesan-pesan yang sudah ia baca berulang kali. Pesan dari Siska kepada Raka. Kata-kata manis yang seharusnya tidak pernah ditujukan pada suaminya. Laras menggulir layar perlahan, mencoba mencari alasan yang mungkin bisa membenarkan semua itu. Namun setiap kalimat yang muncul justru semakin menampar kesadarannya. Ada emoji hati, ada ucapan "aku kangen", dan bahkan foto selfie perempuan itu yang dikirim tengah malam. Ia tahu ini bukan sekedar hubungan profesional. Hatinya bergetar, tapi bukan karena marah. Yang ia rasakan justru campuran antara kecewa, tidak percaya, dan sedih yang begitu dalam. Ia memandang ke arah jendela, melihat pantulan dirinya sendiri di kaca yang buram oleh hujan. "Kenapakah?" bisiknya lirih. "Apa aku kurang segalanya?" Esok paginya, Laras berusaha bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyusun dokumen kerja, dan memastikan semuanya terlihat normal. Raka keluar dari kamar mandi dengan pakaian rapi, senyum tipis di wajahnya seperti tidak pernah ada apa-apa yang salah. "Aku lembur lagi malam ini," ucapnya sambil merapikan dasi. Laras menatapnya sejenak, lalu menjawab datar. "Kamu sering sekali lembur ya? Proyeknya sebesar itu?" Raka tersenyum kecil. "Namanya juga kerja keras, sayang. Kamu pengen aku sukses kan?" Ia melangkah keluar dengan langkah mantap, meninggalkan aroma parfum yang sama seperti malam sebelumnya. Aroma itu kini menimbulkan rasa mual bagi Laras. Seharian penuh Laras mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan, tapi ada sesuatu yang terus mengganggu. Saat sore tiba, ia duduk di mobil menunggu Raka di depan kantornya. Ia ingin memastikan sendiri. Hujan gerimis turun lagi, membuat kaca depan berkabut. Laras menatap jarum jam di dashboard mobil. Pukul 7 malam. Tak lama kemudian, ia melihat Raka keluar bersama seorang wanita berambut sebahu mengenakan dress biru muda. Siska. Mereka tertawa kecil lalu masuk ke mobil yang sama. Laras tak sempat menangis. Tubuhnya terlalu kaku untuk merespon. Ia hanya mengikuti mobil itu dengan jarak aman. Mereka berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Dari kejauhan Laras menyaksikan Raka menarikkan kursi untuk wanita itu lalu menyentuh punggung tangannya. Gambar itu seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi nyata. Laras tidak mendekat. Ia tahu tidak ada gunanya konfrontasi saat itu. Ia pulang dengan dada sesak, mencoba menelan rasa perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malamnya ketika Raka tiba di rumah,
Ia berkata dengan santai. Berlemburnya molor, proyeknya kacau, aku capek banget. Laras tersenyum tipis. Aku hangatkan lagi ya. Raka mengangguk tanpa menetapnya. Ia tahu bahwa Laras melihat semua kebohongannya dengan mata kepala sendiri. Setelah Raka tidur, Laras menulis sesuatu lagi di buku hariannya. Aku melihatnya hari ini bersama wanita yang dulu hanya nama di layar. Tapi aku tidak akan menangis. Aku akan diam. Kadang diam lebih tajam daripada teriakan. Beberapa hari berikutnya, Laras mencoba berbicara dengan ayahnya. Ia datang ke rumah keluarga dengan niat mencari ketenangan, berharap masih bisa mendapat bimbingan. Tapi yang menyambutnya bukan pelukan, melainkan sikap yang dingin. Pak Dharma duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Kamu terlihat murung, ada masalah? Raka berubah ya, aku curiga dia dekat dengan perempuan lain. Aku sudah lihat pesannya. Nada bicara Pak Dharma langsung mengeras. Jangan asal tuduh suamimu, Laras. Lelaki itu sibuk, bukan berarti dia selingkuh. Kamu istri, tugasmu percaya. Tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri. Cukup, potongnya tegas. Kamu ini selalu berlebihan. Raka laki-laki baik. Jangan rusak nama keluarga dengan pikiran negatifmu. Kata-kata itu menghantam hati Laras seperti batu besar. Ia menatap ayahnya, mencari secercah empati di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah keyakinan keras kepala bahwa menantunya tidak mungkin salah. Sore itu Laras pulang dengan langkah gontai. Di mobil matanya panas, tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia terlalu lelah untuk menangis. Hatinya hanya berdesir dengan kalimat yang terus berulang. Bahkan ayah pun tidak percaya padaku. Beberapa hari berlalu, situasi semakin tak tertahankan. Raka pulang semakin larut, sering mematikan ponselnya dan mulai berbicara dengan nada dingin. Laras mencoba tetap tenang, tapi di dalam dirinya mulai tumbuh dinding tebal antara logika dan hati. Ia tahu, cinta yang dulu membuatnya bertahan kini justru menjadi rantai yang menjeratnya. Suatu malam, saat Laras hendak mematikan lampu kamar, Raka meninggalkan ponselnya di meja. Pesan masuk muncul di layar. Nama Siska kembali terpampang di sana. Kali ini bukan sekedar kata manis, tapi kalimat yang membuat Laras menahan nafas. Besok kita ke villa yang biasa ya, aku sudah kangen. Jangan lupa bilang ke istrimu kamu lembur lagi. Tangan Laras bergetar hebat. Ia merasa ruangan berputar, tapi bukan karena lemah. Ada bara kecil yang mulai menyala di dalam dadanya. Sesuatu yang selama ini tertidur, harga diri. Ia memandang wajah Raka yang tertidur pulas di ranjang lalu memejamkan mata sejenak. Di dalam keheningan itu ia tahu satu hal. Ia tidak akan terus menjadi istri yang dibohongi dan diabaikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras mulai menyusun rencana. Bukan untuk membalas, tapi untuk menemukan dirinya sendiri yang selama ini terburuh di bawah pura-pura bernama rumah tangga. Langit siang itu tampak kelabu, seperti meniru suasana hati Laras yang tak kunjung tenang. Ia sudah berhari-hari menyimpan semua bukti perselingkuhan Raka. Foto, pesan, hingga bukti transfer uang yang ditemukan di rekening bersama mereka. Semua tersimpan rapi dalam sebuah folder khusus di laptopnya, dengan nama samar, data proyek. Namun, hari itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat Laras sedang bekerja di kantornya, ponselnya bergetar. Satu pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Hati-hati bicara soal suamimu. Orang-orang sudah tahu kamu bukan istri yang setia. Alis Laras berkerut. Ia membaca pesan itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Tapi beberapa menit kemudian, ia menerima pesan lain. Kali ini dari rekan kerjanya, Lani. Rasanya kamu perlu tahu, sis. Di kantor lagi rame gosip tentang kamu. Katanya kamu selingkuh sama direktur. Dunia seolah berhenti sejenak. Laras mematung di depan layar komputernya. Tuduhan itu seperti pisau yang menembus jantung. Ia menatap kosong,
Bibirnya bergetar, tak percaya. Bagaimana bisa orang menuduhnya berselingkuh, padahal dialah yang dikhianati? Sore itu ia langsung pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya berputar tanpa henti. Ia tahu, hanya ada 2 orang yang mungkin cukup berani memutarbalikkan kenyataan seperti itu. Raka dan Siska. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Raka sudah duduk di ruang tamu bersama ayahnya, Pak Dharma. Suasana begitu tegang. Udara di ruangan terasa berat. Pak Dharma menatapnya tajam. "Kamu tahu berita apa yang kudengar hari ini, Laras?" Laras menyalin perlahan. "Orang kantor suamimu bilang kamu punya hubungan dengan atasannya. Benar itu?" Nada suara ayahnya keras, seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ia menatapnya dengan mata basah. "Ya, itu tidak benar ya. Aku bahkan tidak tahu dari mana gosip itu datang." Raka tiba-tiba memotong. Nada suaranya dibuat lirih dan terluka seolah-olah ia korban. Aku juga nggak mau percaya, tapi semua bukti mengarah ke situ, Laras. Aku menemukan pesan di ponselmu." "Pesan apa? Kamu ambil ponselku?" "Pesan dari seseorang bernama Doni. Katanya kamu sering ketemu di luar jam kerja." "Doni itu kepala divisi HR, Kak. Aku sering rapat dengannya. Kamu tahu itu?" Raka menunduk dengan ekspresi penuh sandiwara. "Tapi kamu tidak bilang soal pertemuan di luar kantor. Aku merasa dibohongi." Pak Dharma berdiri, tangannya mengepal. "Jadi benar kamu main belakang? Kamu tega mempermalukan keluarga ini?" Laris hampir tidak bisa bernafas mendengar tuduhan itu. "Ya, dengarkan aku, tolong. Aku tidak selingkuh. Justru Raka..." "Cukup," bentak ayahnya, membuat Laras terdiam. "Kamu ini perempuan yang tidak tahu diri. Suami sudah kamu sakiti, sekarang kamu tuduh dia berselingkuh. Kamu pikir aku buta?" Air mata mulai mengalir di pipi Laras. Bukan karena lemah, tapi karena kecewa, terutama pada ayahnya sendiri yang tak memberinya kesempatan untuk bicara. Di sudut ruangan, Raka hanya duduk dengan wajah penuh pura-pura iba seolah-olah turut sedih melihat istrinya tersesat. Laras berusaha menenangkan diri. "Ya, kalau boleh bicara, cukup sudah. Pergi dari rumah ini sebentar waktu. Aku tidak mau ada aib di keluarga kita sampai semua jelas. Kamu terlalu memalukan, Laras." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, menandakan detik-detik kehancuran harga diri seorang anak di depan ayahnya sendiri. Laras menatap keduanya, Raka dan ayahnya, bergantian. Tatapan yang dulu penuh cinta kini berganti dengan amarah dan kecurigaan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Baik, kalau itu keinginan ayah, tapi suatu hari aku akan buktikan siapa yang benar dan siapa yang memalukan." Ia berjalan keluar tanpa menoleh. Sepatu haknya beradu dengan lantai marmer menghasilkan bunyi yang menggema di seluruh rumah. Seperti dentang terakhir dari kepercayaan yang hancur. Malam itu, Laras tidur di apartemen kecil milik temannya Mira. Di tempat itulah akhirnya ia menumpahkan semuanya dari awal hingga akhir. Mira mendengarkan tanpa memotong, lalu menatapnya lekat-lekat. "Laras, kamu tahu apa yang sedang mereka lakukan? Mereka ingin membuat kamu terlihat gila, supaya kalau kamu buka aib mereka, orang-orang gak akan percaya." Laras menatap kosong. "Aku sudah kehilangan segalanya, Mir. Rumah, nama baik, bahkan kepercayaan ayah. Tapi kamu masih punya satu hal." "Apa?" "Mereka gak tahu kamu punya bukti." Laras menatap ke layar laptopnya. Di sana, folder data proyek masih tersimpan dengan rapi berisi foto-foto dan rekaman yang ia ambil diam-diam. Sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Mereka boleh menuduhnya, boleh menekan, tapi ia tidak akan tinggal diam. Ia membuka satu foto,
Raka dan Siska di restoran yang sama malam itu tersenyum bahagia. Laras menatap lama, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalian mau hancurkan aku? Baik, tapi jangan menyesal kalau nanti aku berdiri lebih tinggi dari kalian semua." Dan di tengah malam yang sepi itu, di bawah lampu redap kamar kecil, Laras mulai menulis daftar langkah-langkah kecil. Tidak ada rencana balas dendam besar, hanya catatan teratur tentang kebenaran yang akan ia ungkap pada waktunya. Ia tahu hari pembalasan bukan hari di mana orang menjerit karena kalah, tapi hari di mana kebenaran berbicara dengan sendirinya. Namun sebelum sampai ke sana, Laras harus bertahan menghadapi badau yang baru saja dimulai. Badau yang datang bukan dari orang asing, tapi dari darah, daging, dan cinta yang ia percayai seumur hidup. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh kehangatan keluarga. Sebuah pertemuan besar yang diadakan untuk merayakan ulang tahun pernikahan ke-35 orang tua Laras. Sejak pagi, rumah besar keluarga itu ramai dengan tamu. Sanak saudara, rekan bisnis ayahnya, juga keluarga dari pihak Raka. Suasana penuh tawa, hidangan melimpah, dan musik lembut mengalun di ruang tengah. Tapi di balik kemutahan itu, ada satu hati yang berdebar keras. Satu langkah yang terasa berat untuk melangkah masuk. Laras berdiri di depan pintu rumah dengan napas tersengal. Ia menggenggam undangan yang dikirim ibunya beberapa hari lalu. Undangan yang sempat ia ragu untuk datang. Namun malam sebelumnya, setelah menatap wajahnya sendiri di cermin, ia bertekad, hari ini ia akan bicara. Ia akan membersihkan namanya meski seluruh dunia menolaknya. Begitu ia masuk, semua kepala menoleh. Bisik-bisik langsung terdengar, samar tapi tajam menusuk telinga. Itu dia yang katanya selingkuh sama atasannya. Padahal kelihatannya baik ya, ternyata. Laras menunduk sebentar, menata napas. Gaun krem sederhana yang ia kenakan terlihat kontras di antara pakaian para tamu yang glamor. Ia berjalan pelan menuju ruang tengah, di mana ayahnya duduk di kursi kehormatan bersama Raka dan Siska. Perempuan yang kini berdiri di sampingnya dengan senyum tipis penuh kemenangan. Ayahnya langsung menatapnya tajam. "Untuk apa kamu datang?" "Untuk bicara ya," jawab Laras tenang. "Tidak ada yang perlu dibicarakan di depan orang banyak." "Tapi mereka sudah dengar cerita yang salah tentang aku. Aku berhak meluruskan." Ruangan mendadak kesunyi. Semua orang menunggu. Laras melangkah maju, menatap setiap wajah di sekelilingnya. Ia menatap Raka yang berdiri dengan wajah seolah penuh kepedihan. "Kalian bilang aku berselingkuh sama?" Kakaknya dengan suara bergetar namun tegas. Tapi yang sebenarnya berselingkuh adalah dia. Tangan Laras menuju ke Raka. "Aku punya bukti. Pesan, foto, semuanya ada. Aku diam selama ini bukan karena bersalah, tapi karena menunggu waktu yang tepat untuk bicara." Beberapa tamu saling berpandangan. Suara berbisik mulai terdengar lagi. Kali ini bernada bingung. Tapi belum sempat Laras melanjutkan, Raka membuka suara dengan nada lirih dan wajah sedih yang dibuat-buat. "Laras, tolong jangan bawa urusan rumah tangga ke sini. Aku tahu kamu kecewa karena aku minta pisah. Tapi menuduhku seperti ini di depan keluarga besar, kamu sadar kamu sedang mempermalukan ayahmu sendiri?" Kalimat itu berhasil membalikkan suasana. Tiba-tiba semua tatapan kembali tertuju ke Laras dengan pandangan mencela. Pak Dharma berdiri, wajahnya memerah, tangannya bergetar menahan amarah. "Cukup Laras, berhenti mempermalukan dirimu sendiri." "Ayah, dengarkan dulu aku." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara tamparan keras menggema di seluruh ruangan. Kepala Laras terhempas ke samping, pipinya langsung memanas. Beberapa tamu terperanjat, tapi tak ada yang berani menegur. "Perempuan tidak tahu malu," teriak ayahnya. Suaranya bergetar karena emosi. "Kamu tega menuduh suamimu di depan orang banyak? Kamu pikir keluarga ini tempat tunggu-tunggu drama?" Laras menahan diri agar tidak jatuh.
Ia mencoba berdiri tegak tapi tubuhnya sudah menggigil. Raka melangkah mendekat, pura-pura menenangkan ayahnya. Sudahlah ya, jangan marahi dia. Dia sedang tidak stabil, aku kasihan melihat dia seperti ini. Kata-kata itu seperti racun. Laras menatapnya, matanya mulai memerah bukan karena tangis, tapi amarah yang menumpuk. Aku tidak gila Raka, aku cuma tidak ingin terus dibohongi. Namun sebelum sempat melangkah mundur, ayahnya menarik lengannya keras. Keluar dari sini. Kamu sudah bikin malu keluarga. Pergi sebelum aku benar-benar lupa kalau kamu anakku. Tarikan itu begitu kuat hingga gaun Laras tersangkut di kursi dan robek di bagian bawah. Ia tersungkur ke lantai, lututnya tergores dan berdarah. Beberapa tamu perempuan menutup mulut, ngeri melihat darah menetes di marmer putih. Tapi tak satu pun bergerak membantu. Laras perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi sorot matanya kini berbeda. Tidak lagi kosong, tidak lagi ketakutan. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Raka dan Siska yang berdiri berdampingan di belakangnya. Aku tidak akan lupa hari ini, ucapnya pelan tapi jelas. Suatu hari, aku tahu kamu siapa sebenarnya yang hina di antara kita. Tak ada yang berani berbicara setelah itu. Ruangan yang tadinya ramai kini seperti membeku. Raka berusaha menutupi rasa gugupnya dengan senyum palsu. Sementara Siska berbisik di telinganya menahan tawa kecil. Pak Dharma membuang pandangan, seolah tak ingin melihat anak yang baru saja ia lukai. Laras menatap semua wajah yang dulu menghormatinya, kini memandang dengan jijik. Ia tidak menangus, tidak kali ini. Ia hanya merapikan sisa kain robek di gaunnya, mengangkat dagu, lalu melangkah keluar pelan. Setiap langkah meninggalkan jejak darah kecil di lantai, tapi ia tidak berhenti. Di luar, angin sore berhembus lembut, membelai pipinya yang masih perih. Langit mendung seolah ikut menahan tangis yang tak ingin ia keluarkan. Laras berhenti di depan gerbang, menatap rumah besar itu sekali lagi. Di balik jendela, ia bisa melihat Bemen Raka yang menatapnya dengan pandangan dingin. Dalam hati, ia berbisik. Kalian sudah mempermalukan aku di depan orang banyak. Tapi kalian lupa, aku tidak butuh banyak kata untuk membuat kalian kehilangan segalanya. Hujan turun deras malam itu membasahi atap seng tipis kamar kos tempat Laras kini tinggal. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu nyaris tak memiliki apa-apa selain kasur tipis di lantai, meja kecil bekas yang catnya mulai mengelupas, dan lemari plastik tempat ia menaruh beberapa pakaian yang tersisa. Dari jendela kecil yang berembun, Laras memandangi tetesan air yang turun satu-satu, membentuk garis panjang di kaca. Sudah 2 minggu sejak kejadian di rumah keluarga. 2 minggu sejak harga dirinya diinjak di depan banyak orang. 2 minggu sejak ia benar-benar kehilangan segalanya. Suami, keluarga, dan nama baik. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan itu, melainkan cara mereka semua memperlakukan dirinya seolah ia tak pernah berarti. Malam pertama di kos itu, Laras menangis tanpa suara. Ia menutupi mulut dengan bantal agar isakannya tak terdengar penghuni lain. Tapi malam berikutnya, ia mulai diam. Tak ada air mata, hanya tatapan kosong telangit-langit seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau aku terus terpuruk, mereka menang, gumamnya pelan. Aku harus bangkit, meski sendirian. Pagi berikutnya, Laras mulai mencari pekerjaan. Ia melamar di beberapa tempat, membawa selembar ijazah dan pengalaman kerjanya dulu sebagai asisten manajer di perusahaan properti milik Raka. Namun banyak yang menolak, sebagian karena reputasi buruk yang sudah menyebar. Ia tahu gosip bisa lebih cepat menyebar daripada kebenaran, tapi ia tak menyerah. Sampai suatu sore, ia bertemu dengan seorang ibu pemilik warung di dekat kosnya yang kebetulan mencari karyawan bantu masak dan melayani pelanggan. Gajinya kecil, tapi Laras menerimanya tanpa ragu. Ia bekerja dari pagi sampai malam, mencuci piring, memotong sayur, melayani pelanggan sambil menahan sakit di punggung dan tangan. Namun, di balik lelahnya, ada kepuasan baru yang tumbuh, perasaan bahwa ia mulai berdiri dengan kakinya sendiri. Setiap malam setelah warung tutup, Laras duduk di depan laptop lamanya.
Ia membuka catatan, melihat kembali jejak digital yang ia simpan selama ini. Semua pesan dari Raka ke Siska, bukti transfer, dan percakapan rahasia antara ayahnya dan Raka tentang uang perusahaan yang diselewengkan. Ia menyimpan semuanya di folder terenkripsi dengan nama sederhana. Untuk hari pembalasan. Terkadang ia membaca ulang 1-2 pesan dan hatinya masih terasa perih. Tapi kini rasa perih itu berubah menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi lemah seperti dulu. Setiap kali melihat wajah Raka dan Siska di berita sosial tampak bahagia dengan bisnis barunya, Laras tersenyum tipis. Aku biarkan kalian merasa aman dulu, batinnya. Karena orang yang merasa paling aman adalah yang paling mudah dijatuhkan. Tak butuh waktu lama. Warung tempat ia bekerja mulai ramai karena ide-idenya. Ia menyarankan pemilik warung untuk membuka layanan pesan antar lewat media sosial. Ia yang membuatkan akun, mendesain menu digital, dan mengatur promosi sederhana. Dalam sebulan, omset naik 2 kali lipat. "Ibu beruntung punya kamu," kata sang pemilik warung suatu malam sambil tersenyum bangga. Laras hanya mengangguk. "Saya cuma bantu sebisanya, Bu." Namun, jauh dalam dirinya, ia tahu ini baru permulaan. Ia mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dari hasil tabungan itu, ia membeli peralatan kecil, kompor portable, blender, dan bahan dasar. Ia memutuskan membuat usaha kecil sendiri, minuman herbal, dan makanan sehat rumahan. Setiap hari selepas kerja di warung, Laras pulang ke kos dan mulai mengolah produknya. Tangannya yang dulu lembut kini mulai kasar, tapi ada kepuasan baru dalam setiap adonan yang ia buat. Ia mendesain label sederhana, memotret produknya, dan mengunggah ke media sosial. Ia menamai usahanya Rasa Laras. Tak sangka, pesanan mulai berdatangan. Awalnya dari tetangga kos, lalu dari teman-teman lama yang diam-diam masih percaya padanya. Satu persatu pelanggan setia terbentuk. Laras bekerja tanpa lelah, tapi kali ini bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bertahan, bahkan setelah dijatuhkan. Suatu malam, saat ia sedang mengemas pesanan, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. "Laras, aku dengar kamu sudah buka usaha. Maafkan aku ya." Laras menatap pesan itu lama. Ia mengenali nomornya, Raka. Ia tersenyum kecil, lalu menutup layar tanpa membalas. Dalam hati ia berkata, "Belum waktunya. Kau akan mendapat balasanmu, tapi bukan dengan kata maaf." Ia memandang cermin kecil di dinding, menatap bantulan dirinya. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Dengan suara rendah namun memantap, ia berkata pada diri sendiri, "Aku bukan korban lagi, tapi penentu akhir cerita ini." Lalu ia melanjutkan pekerjaannya, sementara di luar hujan kembali turun. Namun kali ini, suara hujan bukan lagi simbol kesedihan baginya, melainkan irama baru dari hidup yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kecil kamar Laras, memantul di toples-toples berisi bahan minuman herbal yang kini memenuhi hampir seluruh ruangan. Tangannya cekatan mencampur madu, jahe, dan rempah yang telah ia keringkan sendiri. Di sudut kamar, beberapa kardus pesanan sudah siap dikirim. Kini, Rasa Laras bukan lagi usaha kecil pinggiran, tapi sudah mulai dikenal di banyak tempat. Setiap hari, notifikasi pesanan berdenting tanpa henti. Ada pelanggan dari luar kota, bahkan dari kantor pemerintahan yang memesan dalam jumlah besar. Laras kini mempekerjakan 2 karyawan, keduanya perempuan muda yang dulu juga mengalami nasib berat. Ia ingin memberi mereka kesempatan yang dulu tidak ia dapatkan. Suatu siang, Laras menerima panggilan dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Mira, seorang pengacara yang membeli produknya secara rutin. "Saya kagum dengan keteguhan kamu, Laras." Suara di seberang terdengar tegas tapi hangat. "Aku pernah baca sedikit tentang kisahmu di media, dan aku ingin bantu kamu dari sisi hukum. Banyak hal yang bisa kamu lindungi, termasuk hakmu atas aset dan usaha yang dulu kamu bangun bersama mantan suamimu." Laras sempat terdiam. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang berbicara dengan nada tulus tanpa mengasihani. "Aku berterima kasih. Tapi aku sudah tidak ingin berurusan dengan mereka."
Kadang, untuk benar-benar bebas, kita harus menuntaskan yang belum selesai. Jawab Mira tenang. Kalimat itu menancap dalam di hati Laras. Pertemuan mereka terjadi beberapa hari kemudian di sebuah kafe sederhana. Mira adalah wanita berusia 30-an, berpenampilan rapi dengan mata tajam yang menyiratkan ketegasan. Ia menatap Laras dengan rasa hormat, bukan kasihan. Saya sudah periksa data perusahaan tempat suamimu dulu bekerja. Kau mungkin ingin tahu sesuatu, katanya sambil membuka laptop. Di layar muncul laporan keuangan dengan banyak catakan mencurigakan, transfer besar atas nama Raka ke beberapa rekening pribadi, termasuk satu yang tertaut ke perusahaan ayah Laras. Dada Laras berdebar. Ini berarti mereka... Mira mengangguk pelan. Ada indikasi kuat mereka mencuci uang perusahaan lewat proyek fiktif. Jika benar, ini bukan hanya pelanggaran etika, ini pidana. Laras mengatap layar itu lama. Ia ingat semua rasa sakit, penghinaan, dan bagaimana ayahnya menyeretnya di depan banyak orang hanya untuk membela menantunya yang ternyata seorang penipu. Tapi kali ini hatinya tidak bergetar karena sedih, melainkan karena keyakinan bahwa kebenaran mulai berpihak. Bisa kau bantu aku lindungi diri? Aku tidak mau mereka memutar balikan fakta lagi. Ujarnya dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Tentu. Tapi aku juga tahu kamu tidak hanya ingin melindungi diri, kamu ingin mereka belajar arti kehancuran yang sesungguhnya. Sejak hari itu, keduanya bekerja diam-diam. Laras menelusuri semua berkas lama yang masih ia simpan, surat kontrak, laporan keuangan, dan rekaman percakapan antara Raka dan ayahnya tentang aliran dana proyek yang tak pernah terrealisasi. Setiap malam ia duduk di depan laptop, mengurutkan file satu persatu, memastikan semua tersimpan rapi dalam folder rahasia. Dalam kesibukannya, Laras mulai merasa kuat. Ia bukan lagi perempuan yang takut menghadapi dunia. Kini, ia adalah sosok yang tahu apa yang ia lakukan dan apa yang harus ia tuntaskan. Kadang, di sela-sela bekerja, ia memandangi pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah yang dulu penuh luka, kini tampak tegas dan dingin. Suatu sore, ia sedang mengecek laporan keuangan ketika notifikasi grup keluarga besar muncul di ponselnya. Pesan itu datang dari tantenya. Jangan lupa, minggu depan acara ulang tahun pernikahan Raka dan Siska di Hotel Grand Citra ya. Semua keluarga diundang ya. Laras menatap pesan itu lama, lalu tersenyum tipis. Ia menatap secangkir teh hangat di depannya, mengangkatnya perlahan seolah bersulam pada dirinya sendiri. Mereka masih berpikir aku akan diam. Mereka bahkan berani merayakan kebohongan mereka di depan dunia. Ia menutup ponsel, menghela nafas pelan, dan menatap berkas-berkas di hadapannya. Semua bukti yang siap meledakkan kebohongan yang selama ini dijaga rapat. Dengan nada dingin tapi tenang, ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Baiklah, kalau ini permainan mereka, aku akan datang. Tapi bukan sebagai tamu. Tatapan Laras menajam, bibirnya membentuk senyum samar yang bukan lagi senyum kesedihan, melainkan senyum seseorang yang sudah siap membalikkan keadaan dengan caranya sendiri. Malam itu, ballroom Hotel Grand Citra tampak megah dengan hiasan bunga putih dan lampu gantung kristal yang berkilau indah. Musik lembut mengalun. Para tamu berpakaian glamor. Bergantian memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang duduk di kursi kehormatan, Raka dan Siska. Di tengah keramaian itu, tawa dan pujian mengalir deras. Raka terlihat angkuh dengan jas hitamnya, sementara Siska tersenyum manis dengan gaun berkilau. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu, pesta bahagia mereka akan menjadi titik balik dari segalanya. Dari pintu utama, langkah seseorang masuk perlahan. Suara hak sepatu terdengar lembut, tapi cukup membuat beberapa tamu menoleh. Laras berdiri di sana, anggun dalam balutan gaun sederhana warna biru tua yang kontras dengan suasana pesta. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang tanpa rias berlebihan. Tidak ada kesombongan dalam caranya melangkah, tapi setiap geraknya memiliki wibawa yang sulit dijelaskan. Bisik-bisik mulai terdengar loh. Itu? Laras? Dia berani datang setelah yang terjadi dulu. Raka yang sedang berbicara dengan seorang tamu menoleh spontan.
Wajahnya seketika menegang. Siska yang duduk di sampingnya memucat jari-jarinya meremas gaun dengan gugup. Laras berjalan pelan menuju tengah ruangan. Musik berhenti tanpa diminta. Para tamu menatapnya dengan campuran kaget dan penasaran. Suara gemerisik undangan yang dilipat terdengar di antara keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Laras, Raka berusaha tersenyum. Suaranya bergetar. Kamu kenapa datang ke sini? Ini acara keluarga, bukan tempat untuk... Laras memotong kalimatnya dengan tatapan tenang. Tenang, Raka. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin menunjukkan kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Pak Dharma berdiri dari kursinya di barisan depan, menatap Laras dengan tajam. Cukup, Laras. Jangan buat malu keluargamu lagi. Suara ayahnya menggema keras. Namun, Laras tak bergeming. Ia melangkah ke arah panggung, berdiri tepat di depan mikrofon yang masih menyala. Aku pernah dipukul dan diseret di depan orang-orang karena dianggap mempermalukan keluarga. Tapi malam ini, aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya yang mempermalukan siapa. Raka berjalan cepat mendekat, mencoba menahan tangan Laras yang pelan. Cukup, Laras. Kamu mau apa sih? Namun, sebelum ia bisa bicara lebih jauh, Laras mengeluarkan ponselnya. Ia membuka sebuah folder lalu menyambungkannya ke layar proyektor di ruangan itu. Dalam sekejap, layar besar di belakang panggung menampilkan deretan bukti. Transfer rekening atas nama Raka ke Siska, laporan keuangan perusahaan ayahnya yang menunjukkan aliran dana fiktif, dan tangkapan layar percakapan rahasia yang membuktikan kolusi keduanya. Beberapa tamu menutup mulut karena terkejut. Sebagian saling berbisik panik. Raka mundur selangkah, wajahnya pucat. Siska mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemeter hebat. Apa-apaan ini, Laras? Teriak Pak Dharma, suaranya mulai bergetar. Ini bukti, Ayah. Bukti dari semua kebohongan yang kalian pertahankan. Aku sudah lama diam, tapi diam bukan berarti kalah. Ia menekan satu tombol di ponselnya, dan suara rekaman mulai terdengar melalui pengeras suara. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Raka dan Pak Dharma bergantian. Tenang aja, Pak. Laras nggak akan buka mulut. Dia terlalu takut sama Bapak. Semua orang kini natap mereka. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Laras menatap ayahnya dengan mata cacam, tapi tidak lagi penuh air mata seperti dulu. Ayah, dulu ayah menampar dan menyeretku karena mengira aku mempermalukan keluarga. Tapi sekarang aku ingin tanya satu hal. Ia menatap seluruh ruangan, suaranya tenang tapi tegas. Siapa sebenarnya yang mempermalukan keluarga? Suasana membeku. Wajah Pak Dharma memucat sepucat dinding. Raka menunduk, keringat dingin membasahi keningnya. Siska menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa suara. Laras mengangkat ponselnya satu kali lagi, menatap layar sambil tersenyum tipis. Satu panggilan dariku, katanya lirih, namun terdengar oleh semua orang. Dan semua ini akan sampai ke media, ke polisi, dan ke imposter ayahmu. Tak ada yang bergerak. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar di antara keheningan yang menegangkan. Raka mencoba mendekat dengan wajah memelas. Laras, jangan lakukan ini, tolong. Aku bisa menjelaskan semuanya. Potong Laras dengan dingin. Tidak perlu. Kau sudah menjelaskan semuanya dengan perbuatanmu. Ia berbalik, menatap ayahnya sekali lagi. Pandangan mereka bertemu. Pandangan seorang anak yang dulu begitu menghormati ayahnya. Tapi kini hanya melihat seorang pria yang kehilangan wibawa karena keserakahannya sendiri. Suara Laras terdengar lembut, tapi menusuk seperti pisau. Ayah, sekarang siapa yang benar-benar mempermalukan keluarga? Ia menatap mereka satu persatu, Raka, Siska, dan Pak Dharma sebelum berbalik pergi dengan langgah mantap. Tidak ada tangisan, tidak ada amarah, hanya ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berdiri tegak di atas kebenarannya sendiri. Sementara di belakangnya,
Pesta yang semula penuh tawa kini berubah menjadi ruang sunyi yang menelan malu dan ketakutan. Sejak malam pesta itu, nama keluarga Dharma berubah dari simbol kehormatan menjadi bahan bisik-bisik di kalangan bisnis dan media. Tak butuh waktu lama, berita tentang dugaan penyelewengan dana dan transaksi fiktif mulai tersebar. Raka menghilang dari publik, sementara Siska menutup akun media sosialnya. Tapi yang paling terpukul adalah Pak Dharma. Setiap pagi, pria yang dulu begitu tegap dan berwibawa itu kini menatap wajahnya sendiri di cermin dengan mata sembab. Rambutnya memutih lebih cepat, pundotnya turun, dan sorot tajamnya kini hanya menyisakan kekosongan. Di ruang kerjanya, tumpukan dokumen menumpuk bersama surat-surat dari investor yang mulai menarik dana mereka. Di luar, kabar bahwa perusahaan keluarga sedang diguncang masalah keuangan sudah menyebar. Tapi yang lebih menghantui Pak Dharma bukanlah angka atau kehilangan aset, melainkan bayangan wajah Laras malam itu. Ketika ia berdiri di tengah ruangan, berbicara tenang namun tegas, mempertanyakan siapa sebenarnya yang mempermalukan keluarga. Setiap kali mengingat momen itu, dada Pak Dharma seperti diremas. Ia teringat bagaimana dulu ia menampar anaknya sendiri tanpa bertanya, menyeretnya di depan orang-orang hanya karena percaya pada menantunya. "Kenapa aku tak pernah mendengarnya lebih dulu?" gumamnya lirih di tengah ruang kerja yang kini terasa seperti penjara sunyi. Istrinya sudah lama menghindari pembicaraan soal Laras. Rumah mereka kini sepi, dan makan malam tak pernah lagi diiringi obrolan. Setiap kali nama Laras disebut, Ibu Laras hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kita terlalu keras padanya, Pak," katanya suatu malam. Tapi Pak Dharma hanya diam. Ia tidak bisa menjawab, karena tahu kalimat itu benar. Namun gengsi yang menempel sejak muda membuatnya kaku. Ia ingin meminta maaf, tapi bibirnya seolah terikat oleh harga diri yang menyesakkan. Ia tahu Laras tidak akan menyambutnya dengan amarah. Anaknya itu tidak seperti dia. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin malu. Hari demi hari berlalu. Situasi perusahaan memburuk. Audit internal menemukan sejumlah transaksi yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa pegawai lama mengundurkan diri. Telepon dari investor berdatangan. Semuanya menanyakan hal yang sama. Apakah kabar itu benar? Pak Dharma tidak punya jawaban pasti. Ia hanya menatap meja kerjanya, di mana foto keluarga yang dulu ia banggakan kini tampak seperti ironi. Wajahnya tersenyum bersama Laras dan Raka dalam bingkai yang kini berdebu. Suatu sore, ia duduk sendirian di ruang rapat kosong. Lampu-lampu mati, hanya cahaya senja menembus kaca jendela tinggi. Tangannya gemetar ketika memegang gelas kopi yang sudah dingin. Ia menatap layar laptop yang menampilkan laporan terakhir. Kerugian meningkat, kepercayaan menurun. Dalam keheningan itu, pikirannya dipenuhi suara Laras yang dulu menangis kecil, memohon agar didengarkan, tapi ia malah menghardik. Sekarang, justru ialah yang ingin didengar, tapi dunia menutup telinga. Di sisi lain, Laras menjalani harinya dengan tenang. Ia tidak menghindari berita, tapi juga tidak mencari tahu lebih jauh. Ia hanya bekerja seperti biasa di tokonya yang kini semakin berkembang. Banyak pelanggan baru datang bukan karena kasihan, tapi karena produk dan dedikasinya memang luar biasa. Mira, pengacaranya, sering datang untuk memantau perkembangan kasus. Suatu sore, mereka duduk di teras toko kecil itu, menikmati teh hangat. "Kamu tahu, Laras," kata Mira pelan, "kabar terakhir dari dalam perusahaan ayahmu, banyak dokumen bocor dan hampir semua pihak yang dulu mendukung mereka mulai menarik diri." Laras tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya menatap langit yang perlahan berubah jingga. Mereka akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan kepercayaan. Ucapnya lirih di tengah panas matahari. "Kamu bahagia melihat mereka seperti itu?" tanya Mira hati-hati. Laras menggeleng pelan.
Tidak, aku hanya ingin mereka paham, bukan hanya aku yang bisa mereka rendahkan. Kadang kesalahan terbesar seseorang bukan berbuat dosa, tapi menganggap dirinya tak bisa salah. Hening sejenak, angin sore berhembus lembut membawa aroma jahe dan kayu manis dari dapur. Laras menatap jauh ke depan, matanya teduh tapi tegas. Ia tidak ingin membalas dengan kebencian yang sama. Ia tahu dendam bisa membuatnya kehilangan arah. Tapi ia juga tahu keadilan tidak akan datang kalau ia terus diam. Malamnya, saat ia sedang merapikan laporan penjualan, ponselnya bergetar. Nama Mira muncul di layar. Laras, suara di seberang terdengar mantap. Semua dokumen sudah lengkap, bukti keuangan, rekaman, dan pengakuan dari 2 mantan staf keuangan. Kalau kamu mau, besok pagi bisa kuajukan laporan resmi. Ini sudah cukup untuk menjatuhkan semuanya. Laras terdiam. Ia memandangi ponselnya lama, sementara di luar jendela, hujan turun perlahan seperti irama hati yang tak menentu. Jadi sekarang semuanya di tanganmu. Tinggal keputusanmu saja. Laras menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah yang pernah hancur, kini berdiri tegak dengan kebijaksanaan yang baru tumbuh dari luka. Jari marinya menggenggam ponsel erat, napasnya teratur. Ia tahu, apapun yang akan ia putuskan, tidak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga mengakhiri warisan kesombongan yang dulu nyaris membunuhnya. Hujan sore itu turun deras, seakan langit pun ingin ikut menumpahkan sesuatu yang selama ini tertahan. Laras duduk di ruang kerjanya, di depan meja kayu sederhana yang dulu ia beli dari sisa tabungan. Di atas meja, ponsel dan tumpukan dokumen hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan tergeletak. Semua bukti yang ia kumpulkan sudah siap. Hanya satu langkah lagi. Dan seluruh kebusukan di balik perusahaan ayahnya akan terungkap. Namun entah mengapa, jarinya tak kunjung menekan tombol kirim. Ia menatap layar ponselnya lama, menimbang-nimbang antara keadilan dan kebencian. Di kepalanya suara Mira terngiang jelas. Kemenangan sejati bukan saat mereka jatuh, Laras, tapi saat kamu bebas dari luka itu. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan, bayangan wajah ibunya muncul. Wajah lembut dengan senyum penuh sabar yang selalu menenangkan. Ia teringat masa kecilnya, saat setiap kali ayahnya marah, ibunya selalu berbisik lembut. "Maafkan, Nak. Kadang orang dewasa juga bisa salah." Kini, kalimat itu terasa seperti pisau. Ia bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar ingin membuat mereka hancur? Atau aku hanya ingin mereka merasakan sakit yang dulu kurasakan? Ketukan di pintu memecah lamunannya. Laras menoleh pelan. Di sana berdiri Raka. Lelaki yang dulu bersumpah setia, kini berdiri dengan wajah yang bahkan sulit ia pandang tanpa rasa getir. Tubuh Raka tampak kurus. Matanya sembab, kemejanya kusut seolah ia sudah berhari-hari tak tidur. "Laras, aku tahu aku tak pantas datang ke sini." Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Tapi aku mohon, dengarkan aku sekali saja." Laras menatapnya tanpa ekspresi. "Untuk apa, Raka? Agar kamu bisa minta maaf lalu berharap aku melupakan semuanya?" "Aku bukan berharap dilupakan. Aku cuma ingin kau tahu. Aku menyesal. Semua ini berawal dari keserakahan dan kebodohanku. Aku sudah kehilangan segalanya. Nama, karir, bahkan diriku sendiri." Ia menunduk. Bahunya bergetar. "Setiap malam aku dengar suara tangisanmu di kepalaku, Laras. Aku menyesal tak melindungimu. Aku menyesal lebih percaya pada orang lain daripada perempuan yang dulu rela berkorban untukku." Hening. Laras memejamkan mata sejenak, mencoba menahan gejolak yang mulai merayap ke dadanya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah nafas panjang yang berat. "Kamu menyesal karena ketahuan, bukan? Karena sadar?"
Tahu Dora, luka dari pengkhianatan itu seperti retakan kaca. Tak peduli seberapa kuat kau coba rekatkan, bayangannya tetap ada. Raka tak menjawab. Ia tahu tak ada kata yang bisa menebus kesalahannya. Ia hanya menunduk, menerima setiap kalimat Laras seperti cambuk yang memang pantas ia dapatkan. Belum sempat Laras berkata lagi, dari luar terdengar suara lain, lebih berat, lebih lambat. Laras? Pak Dharma berdiri di ambang pintu. Jasnya basah oleh hujan. Langkahnya goyah, tapi matanya yang teduh kini penuh penyesalan. Laras terdiam, tubuhnya kaku. Sudah lama ia membayangkan momen ini, tapi tidak pernah tahu harus bereaksi seperti apa saat akhirnya tiba. Aku datang bukan sebagai ayah yang berkuasa, tapi sebagai seorang pria tua yang kehilangan anaknya karena sombongan sendiri. Ia melangkah mendekat. Wajahnya tampak lelah dan menua jauh dari terakhir kali Laras melihatnya. Selama ini, aku pikir aku melindungimu dengan caraku sendiri. Tapi ternyata, aku justru menghancurkanmu. Aku percaya pada orang yang salah dan aku buta karena harga diri. Laras menunduk. Maafkan aku. Kalau aku bisa menugar semua ini dengan waktu, aku akan kembali ke hari itu dan mendengarkanmu. Sayangnya, waktu tak pernah bisa diminta kembali, sahut Laras pelan. Heningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar, jatuh perlahan seperti isak tertahan. Raka berdiri kaku, menatap keduanya dengan mata merah. Pak Dharma menggenggam tangannya sendiri, tak berani mendekat. Laras berdiri pelan. Ia menatap keduanya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan luka yang belum sembuh tapi sudah lelah disimpan. Kalian tidak tahu berapa harga luka seorang anak perempuan yang tak dipercaya ayahnya. Ucapnya lirih tapi tegas. Ia melangkah kembali ke mejanya. Di sana ponsel masih menyala. Nama Mira masih tertera di layar, siap menerima panggilan. Jemarinya gemetar ketika menyentuh layar. Di baliknya, Raka menunduk. Pak Dharma menatap dengan mata yang hampir memohon. Satu panggilan saja dan semuanya akan berakhir. Tapi juga satu penghapusan saja dan semuanya bisa dibiarkan berlalu. Laras menatap ponsel itu lama, nafasnya tak beraturan. Dalam dadanya dua suara bertarung, antara keinginan untuk membalas dan keinginan untuk akhirnya bebas. Di luar sana, hujan semakin deras. Seakan langit menunggu keputusan seperti apa yang akan diambil seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Hujan akhirnya berhenti menjelang malang. Langit kelabu berganti semburat jingga yang redup. Seakan ikut menahan nafas menunggu keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Di ruang kecil itu, Laras masih duduk diam, ponselnya tergeletak di meja dengan layar menyala menampilkan satu nama. Mira. Jemarinya berhenti tepat di atas tombol panggilan. Sekian lama ia menunggu momen ini, saat semua bukti, semua luka, dan semua air mata bisa dibayar lunas. Tapi mengapa dadanya terasa sesak? Seperti ada sesuatu yang menahannya untuk menekan tombol itu. Suara hujan yang mereda digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Di depan Laras, Pak Dharma dan Raka masih berdiri kaku. Tak ada lagi kata-kata, hanya mata yang saling menatap dengan luka yang sama dalamnya meski berbeda bentuk. Raka menunduk, wajahnya pucat. Sedangkan Pak Dharma sesekali menatap Laras dengan pandangan bersalah yang sulit didefinisikan. Antara seorang ayah yang menyesal dan seorang pria yang baru sadar betapa besar kerusakan yang telah ia buat. Laras, suara Pak Dharma parau, pelan, seperti takut memecahkan keheningan yang rapuh. Kalau kau ingin menghukum kami, lakukan saja. Aku sudah tak punya alasan untuk melawan. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Ia terdiam, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir bergetar. Aku bangga
melihatmu berdiri seperti sekarang. Tegak, kuat. Aku hanya menyesal karena aku tidak menjadi alasan kekuatanmu, tapi malah menjadi alasan lukamu. Laras tak menjawab. Matanya mulai basah, tapi bukan karena iba. Karena kalimat itu terlalu telat. Bangga, ujarnya lirih. Ayah menamparku di depan semua orang, menyeretku seperti sampah, membela orang yang mengkhianatiku, dan sekarang bilang bangga. Nada suaranya pelan, tapi setiap kata bagai pisau yang mengiris pelan. Bangga pada apa? Pada keberanian seorang anak perempuan yang dipaksa belajar bertahan karena keluarganya sendiri menghancurkannya. Pak Dharma menunduk. Tangannya mengepal, tapi bukan untuk membela diri. Ia menahan air mata yang hampir jatuh. Aku benar, katanya hampir berbisik. Aku pantas dibenci. Sementara itu Raka akhirnya bicara. Suaranya serak. Laras, kalau kau mau kirim laporan itu, kirimlah. Aku siap menanggung semuanya. Aku tahu aku sudah kehilangan segalanya. Tapi, tolong jangan biarkan kebencian itu terus hidup di hatimu. Jangan biarkan aku jadi alasan kau kehilangan kedamaian. Kata-kata itu membuat Laras terdiam. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Di dalam pikirannya, semua kenangan berputar cepat. Tangis malam saat ia diusir, tubuhnya yang diseret di depan tamu, wajah Siska yang menyeringit puas, tangan ayahnya yang menampar tanpa ragu, hingga malam-malam di kamar kos sempit saat ia belajar menata hidupnya kembali. Ia membuka matanya, tatapannya tajam, tapi bening. Kalian tahu, selama ini aku pikir aku harus menghancurkan kalian agar bisa tenang. Tapi semakin dekat aku pada momen ini, aku sadar bukan kalian yang mengurung tuh, tapi kebencian yang aku pelihara sendiri. Ia menatap ponsel di depannya. Suaranya tenang tapi bergetar karena beratnya perasaan yang ia tahan selama ini. Satu panggilan ini bisa membuat kalian kehilangan segalanya. Tapi satu keputusan juga bisa membuatku bebas sepenuhnya. Mira di ujung sana masih menunggu. Laras menggenggam ponsel itu dengan tangan bergetar, lalu meletakkannya perlahan di meja. Ia berdiri. Langkahnya tegap, wajahnya kini memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan amarah, tapi kelegaan. Ia menatap ayahnya dan Raka bergantian dengan sorot mata yang dalam namun tenang. Keduanya tampak bingung. Tak ada ledakan, tak ada teriakan, hanya keheningan yang lebih menusuk dari apapun. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut memaafkan, tapi aku lelah hidup dalam luka. Aku ingin hidupku kembali. Aku ingin bahagia tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Raka menunduk dalam, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Pak Dharma melangkah pelan, tapi berhenti di tengah jalan. Tak berani mendekat lebih jauh. Tatapannya kosong, tapi hangat. Seperti seorang ayah yang baru sadar betapa berharga anak yang dulu ia abaikan. Laras mengambil mantalnya dan melangkah menuju pintu. Di ambang, ia berhenti sejenak. Jangan salah paham. Ini bukan tentang kalian. Ini tentang aku yang akhirnya memilih untuk tidak lagi jadi korban. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malah menyambutnya dingin, tapi terasa bebas. Di luar, jalanan masih basah oleh sisa hujan. Lampu-lampu kota memantul di genangan air, menciptakan kilau yang samar namun indah. Langkah Laras mantap namun dalam dadanya badai belum sepenuhnya reda. Ia tahu keputusan itu belum benar-benar selesai. Ia tahu besok pagi mungkin akan ada konsekuensi dari pilihannya malam ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia merasa bisa bernafas tanpa beban. Ia tahu luka itu tak akan hilang. Tapi setidaknya malam ini ia memilih untuk menjadi penyembuhnya sendiri. Ponsel di meja masih menyala, layar memancarkan cahaya kecil di ruangan yang kini kosong. Nama Mira masih tertera dan di bawahnya pesan belum terkirim. Sebuah keputusan yang belum final, menunggu waktu untuk menyentuhkan apakah keheningan itu pertanda akhir dari balas dendam atau awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Malam semakin larut, langit di luar tampak tenang. Hanya sesekali angin menggeser dedaunan yang masih basah oleh hujan. Laras berjalan sendirian di trotoar. Langkahnya pelan tapi pasti.
Jalanan kota sudah mulai sepi. Lampu-lampu toko yang padam satu persatu seperti menandakan berakhirnya satu babak panjang dalam hidupnya. Namun di dalam hati, justru sesuatu baru saja dimulai. Ia berhenti di depan sebuah jembatan kecil yang membelah kota. Air sungai di bawahnya memantulkan bayangan dirinya, perempuan yang sama, tapi dengan sorot mata yang sudah berbeda. Dulu, sorot itu penuh luka dan ketakutan. Kini, yang tersisa hanya ketenangan yang datang setelah badai panjang. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam mengusap wajahnya. Rasanya seperti melepas semua beban yang selama ini menjerat di dada. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Mira. Apapun keputusanmu, Laras, pastikan itu membuatmu damai. Karena membalas hanya memberi rasa puas sesaat. Tapi memaafkan itu memberi kedamaian seumur hidup. Laras tersenyum kecil. Ia menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan singkat. Aku sudah memilih, Mir. Aku memilih diriku sendiri. Pesan terkirim, dan bersamaan dengan itu ponselnya ia matikan. Ia tahu keputusan itu bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang menang, tapi tentang keberanian untuk tidak terus hidup dalam luka. Ia tidak menghapus bukti-bukti itu, tapi juga tidak menggunakannya. Ia menyimpannya, bukan untuk membalas, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah dijatuhkan, namun tidak hancur. Beberapa hari kemudian berita mengenai perusahaan ayahnya beredar di media. Namun, bukan karena laporan Laras, melainkan karena kesalahan internal yang mereka buat sendiri. Perusahaan goyah, Raga dan Siska menghilang dari publik, sementara Pak Dharma menarik diri dari semua jabatan yang pernah membuatnya sombong. Ironinya, kejatuhan mereka datang bukan dari tangan Laras, tapi dari tangan mereka sendiri. Seolah semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk mengembalikan keseimbangan. Suatu pagi Laras menerima surat tanpa nama. Tulisannya rapi dengan tinta biru yang sedikit bergetar. Maafkan ayah, aku tak berhak meminta kembali tempat di hatimu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Jika waktu bisa diulang, aku akan memilih memelukmu, bukan menghukummu. Laras menatap surat itu lama. Tak ada air mata, tak ada amarah, hanya rasa tenang. Ia melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam buku catatan yang sering ia bawa, lalu tersenyum kecil. Setidaknya ayah sudah belajar, bisiknya lirih. Beberapa tahun berlalu, Laras kini memiliki usaha sendiri, dengan kantor kecil yang penuh karyawan muda yang memanggilnya Bu Laras dengan hormat dan agung. Ia dikenal sebagai perempuan yang tegas tapi adil, keras tapi berhati lembut. Banyak yang tak tahu kisah pahit di balik keteguhan itu, tapi Laras tak berkeratan. Ia tidak perlu pengakuan, cukup tahu bahwa ia berhasil berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu sore, ia berdiri di depan jendela kantornya menatap hujan yang kembali turun. Suara rintik air memantul di kaca, membawa kenangan lama yang kini tak lagi menyakitkan. Dulu aku benci hujan, gumamnya pelan, karena selalu datang di saat aku jatuh. Tapi sekarang aku tahu, hujan datang untuk membersihkan, bukan menghancurkan. Ia mendatap keluar tersenyum kecil. Di dadanya ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Laras tahu, hidup tidak selalu memberi keadilan yang sama. Tapi ia juga tahu, balasan terbaik bukanlah menghancurkan, melainkan bertumbuh lebih tinggi dari apa yang pernah menjatuhkan. Ia menghela nafas panjang, menutup mata sejenak, dan berkata pelan namun penuh makna. Aku tidak membalas mereka karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang. Langit sore itu berubah menjadi oranye keemasan, matahari terbenam perlahan di balik awan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras merasa benar-benar bebas. Bebas dari dendam, bebas dari luka, bebas menjadi dirinya sendiri. Pesan inti cerita, dalam hidup terkadang luka paling dalam justru datang dari orang yang paling kita percaya. Namun dari luka itu pula, kita belajar berdiri tanpa sandaran. Kita belajar bahwa balas dendam bukanlah bukti kekuatan, tapi cermin dari luka yang belum sembuh.
Kemenangan sejati bukan ketika mereka tersungkur, melainkan saat kita mampu menatap mereka tanpa amarah lagi. Karena memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi terikat pada masa lalu. Dan seperti Laras, setiap perempuan yang pernah disakiti berhak berdiri tegak, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang pernah hancur, tapi memilih untuk tetap mencintai dirinya sendiri.